Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atau atas suku-suku Israel? Bukanlah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu terbaik, dan yang seharusnya ditumpas itu, maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelian. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena korban sembelian engkau kuhukum, sebab korban kebakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Itulah yang engkau lakukan.
Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Atau aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini orang-orang bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yesus itu tidak berpuasa? Mereka, orang-orang ini heran karena Yesus dan murid-muridnya kok kelihatannya santai-santai aja, bahkan seperti sedang berpesta, sementara kelompok lainnya itu serius dengan aturan-aturan. Apa respon Yesus? Di sini Yesus merespon dengan jawaban yang sederhana. Dia katakan, selama sang mempelai itu ada bersama dengan mereka, maka waktunya bukan untuk berduka, tetapi untuk bersuka cita. Kalau kita ini bawa ke dalam kehidupan keluarga, rasa-rasanya ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Di dalam keluarga, relasi itu jauh lebih penting daripada sekedar aturan. Aturan memang perlu, disiplin itu sangat baik. Tetapi kalau aturan itu dijalankan tanpa ada cinta,
tanpa ada kerendahan hati, maka relasi dalam keluarga bisa terasa dingin. Ibaratnya kalau dalam keluarga itu orang bisa tinggal dalam satu rumah yang sama, makan dalam satu meja makan yang sama, tetapi meskipun mereka makan bersama, tidak ada relasi yang terjalin di dalamnya, tidak ada percakapan yang hangat. Pulang ya hanya pulang, tapi pulang tidak saling menyapa. Maka di sini Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa relasi itu seperti anggur baru. Dia butuh wadah yang baru juga. Makanya cara lama yang kaku, yang hanya bisanya menuntut, yang hanya menghakimi, seringkali itu sudah tidak cocok lagi. Maka dalam keluarga mungkin kita perlu cara baru juga untuk bagaimana mendengarkan pasangan kita, bagaimana memahami anak-anak kita, atau bagaimana kita bisa berdamai dengan anggota keluarga yang lain. Tentu saja itu dilakukan bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan mengungkit-ungkit kesalahan, tetapi dengan hati yang mau hadir satu dengan yang lainnya. Maka ketika relasi itu dihidupi dengan penuh kasih, keluarga akan menjadi tempat perjumpaan yang penuh dengan sukacita, bukan lagi sebagai suatu beban. Dan di dalam keluarga yang penuh dengan sukacita itulah, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, hidup yang seberat apapun pasti akan selalu punya alasan untuk terus bersyukur dan selalu bersuka cita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.